Udah beres. Udah beres. Ya. Nggak lama, paling 5 menit. Ya. Udah sore. Sampai bebusa. Sampai gumuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa awjabana bil ibadah wa atimul hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala taha rasulillah wa ala yasin habibillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ila akhir ayat. Amma ba'd, mak saya, teteh saya, empok saya, encing saya udah megang boknya. Udah. Enggak dimakan, dipegangin aja dulu ya. Ntar kalau udah girang makan rada enak. Ya. Ini jangan pakai eho ah. Ehonya kegedean. Son. Ya, jangan ehonya jangan banyak-banyak. Aduh, bentar saya baca dulu. Kola dulu. Pegangin nasinya dulu, nasinya enggak basi. Enak itu mah, saya udah lihat sih ada rendangnya. Udah, saya udah longok. Ntar baca dulu. Ya. Saudara kita, teman kita, bos kita yang mau berangkat menjadi tamu Allah, duyufullah, duyufur rahmah, mudah-mudahan nanti diterima tuan rumah dengan baik. Ya, yang terhormat dan saya muliakan Bapak Haji Tatang beserta Ibu Hajah Amah yang mau berangkat haji, kita doain mudah-mudahan kita datang ke sini kita ketularan berangkat haji juga. Juga Pak Kades Gunawan, Pak Rahmat Gunawan, Kades Cikarang Kota. Mana Pak Kades? Oh, belum hadir. Juga Bapak RW Amar, Bapak RW Haji Abed, juga RT 2 RW, juga Al-Mukarram Ustadz Muhyiddin, Al-Mukarram Bapak Kenan, juga Al-Mukarram teman-teman saya dari kepolisian, Bapak Bimaspol, Bapak Babinsa, dan emak-emak saya masyarakat Cikarang Kota yang keren-keren, yang udah pada megang HP semua. Ya, aku tahu kamu lagi videoin aku. Ya, akhinal kiram Ustadz kita Ustadz Heru, makasih. Beliau bersemangat, saya juga harus bersemangat. Ya, itu ada kamera. Jadi kamera ngadep ke saya, berarti gambarnya banyakan saya. Iya, udah. Jadi kita harus girang. Yang mau berangkat haji juga girang, yang nganterin juga girang. Yang dengar saudara kita mau berangkat haji juga harus girang. Jadi hidup jangan kebanyakan sedih, mesti banyak girang. Kenapa ngundang saya? Supaya kita nganternya sambil girang. Jangan kebanyakan bingung, capek.
Ya. Jadi diundang saya supaya girang. Cek. Ya. Ya. Ya, Bu. Nih sekarang kita, pokoknya saya nggak sebutin satu-satu dah, pokoknya ibu-ibu saya, teteh saya, emak saya, encing saya, semuanya, pokoknya everybody I love you. Saya mohon maaf, saya dipanggil Ustadz sekarang, mohon maaf ya, sebetulnya mas saya ya artis sih, yang main di Para Pencari Tuhan, yang malam-malam waktu sahur itu yang jadi Ustadz Ferry, itu aku. Yang jadi Ustadz takut banget sama bininya, yang bari dagang pisang, ya itu aku. Bu, ngaji dulu bentar biar kelihatan kayak orang bener. Iya, kita kan nggak bisa ngaku-ngaku bener. Bisa jadi orang yang ngaku bener belum tentu, karena sering kita ditipu sama orang yang kelihatannya kayak orang ngomongnya bener, kelakuannya bener, ternyata perbuatannya enggak. Saya terang-terangan aja, saya mah bener banget juga enggak jelas sih. Siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar nanti kalau matinya husnul khotimah, bagus, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar. Kalau sekarang kita masih audisi, bisa jadi yang masuk surga duluan teteh saya, emak saya, bisa jadi saya belakangan. Iya, bisa jadi karena kita masih audisi. Ibu mah datang enak, ikhlas. Saya kan datang mesti ada DP dulu. Nah itulah. Ya. Jadi sebelum kita sampai ke tempat yang bersih, Al-Makkatul Mukarramah disebut Mekah itu kota suci. Ya, Bu. Sebelum sampai ke tempat yang bersih, kita mesti bebersih. Ya, Bu. Nih ngaji dulu nih. Sebelum sampai ke tempat yang bersih kita mesti bebersih. Mana kita kumpul ini lagi bebersih. Kita kumpul lagi bebersih. Tuh temanya halal bihalal. Halal baik, bihalal juga baik. Apalagi kalau udah suasana halal bihalal, kita ingat kemarin kita lebaran, hari baik, bulan baik, ya Bu. Karena sebulan kita melaksanakan perbuatan yang baik. Nah hari ini kita kumpul mau nganterin saudara kita, ya Bang Haji Tatang sama Po Haji Ama berangkat ke tanah suci, kita ikhlasin. Ya Bu, ada kesalahannya, ada kekurangannya, kita ikhlasin. Kita maafin supaya apa? Supaya nyampe ke tempat yang bersih, kita berangkat udah bersih, karena agama kita agama yang bersih. Al-Islamu nazifun fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Agama Islam kita agama yang bersih, nggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang udah bersih. Bentar, ngaji dulu nih biar kayak orang ngerti gitu. Ya Bu, ibu nih kalau udah bersih kira-kira cakep nggak? Supaya cakep apa? Dandan biar rapian. Yang bikin kita cakep dandan kan? Mau ngaji, mau kumpul, mau walimahan, kita dandan. Nyampe di sini kira-kira udah rapi belum? Coba Mak, kalau di rumah daster bolong juga kita pakai. Baunya juga udah bau bumbu kita pakai. Nah artinya kalau udah kita berangkat ini ke tempat yang cakep, berangkat dari rumah mesti cakep. Ini cakep nih. Nah saya bukan lagi mau ngajarin nih, ini sharing aja, bagi pesen supaya besok Bang Haji Tatang begitu nyampe di sono inget kita nih semua. Karena udah cakep, berangkat umroh, mertua sekeluarga udah, orang tua udah ya. Sekarang tinggal hajinya. Apa bedanya? Al-Hajju Arafah.
Haji itu Arafah, kalau umroh nggak ada Arafahnya, itu doang. Ya. Ya, Bu. Ini biar agak santai dulu, saya ngasih tahu dulu. Ya. Hah? Ya. Kalau urusan haji lillah, karena Allah, wa fillah, yang kita lakukan di jalan Allah, maka dapatnya mardotillah, ridhonya Allah. Apa balasan haji yang mabrur? Enggak ada lain. Laisa lahul jaza illal jannah, jaminannya surga. Ya. Nah, kalau kita sekarang mau sampai ke tempat yang bersih, ini kita lagi bebersih. Mana ibu? Apa kita kotor? Kotor lah. Kenapa mandi? Supaya bersih. Piring dicuci supaya bersih. Motor kotor dicuci supaya, baju kotor dicuci supaya bersih. Mana bebersihnya kita? Yang pertama, tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar kita pernah kafir. Kok bisa? Iya, kadang-kadang kita kalau udah kesel nyebutnya bukan ke Allah lagi, bukan astagfirullah. Harusnya kan begitu. Kalau kita kesel nyebutnya anjing. Gua enak banget ngeliatnya, emang si anjing. Keluar kesel dikit anjing. Sama istri kesel dikit juga anjing. Tapi akhirnya kesel-kesel ntar malam main anjing-anjingan juga. Jadi kalau dipikir-pikir, rumah tangga itu lucu, marah mah marah, tapi bunting mah jalan terus. Berantem mah berantem, tapi waktunya beranak mah beranak lagi aja. Bener. Apa nggak ada salah kita? Ada. Apa nggak ada dosa kita? Ada. Yang harusnya kita bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu tauhid kita, ibu. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa ngucap kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Cuma segitu, tapi dunia dan seluruh isinya ada di situ. Urusan rumah tangga kita, urusan pekerjaan kita, urusan hidup kita ada dalam tauhid kita. Makanya orang tua dulu kalau curhatnya ke Allah, enggak ke tetangga. Ke tetangga mah bocor. Lagi baik ya tutupin, lagi jelek mah dikupas sampai perih banget. Benar. Makanya tempat curhat yang sebenarnya Allah. Pusing pegang tasbih, orang tua dulu nggak megang HP. Ya pusing, la ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la ilaha illallah. Kesel sama tetangga, sakit banget, la ilaha illallah. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Sampai akhir hayatnya dia mantap ngucapin kalimat la ilaha illallah, karena semasa hidup semua urusannya tempat curhatnya kepada Allah. Tuh. Jadi yang pertama supaya bersih kita mau sampai ke tempat yang bersih, Bang Haji Tatang, bersihin dulu kita nih. Apa yang mantap jadi cakep? Dandan. Bagaimana supaya dandan? Ya bebersih. Bener ibu. Yang pertama tauhidkan kembali tanpa sadar ibu. Kita harus mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Supaya paham bahwa Tuhan kita Allah. Nabi kita, Nabi besar Nabi Yuna Muhammad. Itu. Dah. Sebab kadang-kadang kita bu kalau kesel kan ngomongnya bahasa-bahasa Taman Safari, ya bahasa Ragunan, kadang-kadang ada bahasa gaib, setan memang, enak banget gua sama dia setan, ya jarang gitu ya Allah subhanallah, jarang kalau enak nggak bisa nahan gitu, siani.
Itu yang pertama, tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar orang yang dibilang kafir gampang ibu ninggalin sholat, kafir sudah. Bainal kafir wal muslim itu apa bedanya? Ninggalin sholat. Kita kadang-kadang gara-gara sholat, gara-gara urusan banyak nggak ninggalin sholat? Ngobrol kelamaan, bener. Pergi banyak urusan, bener. Main HP kelamaan sampai lupa. Makanya ada lagu tuh yang nyinggung kita. Ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kita banget. Bener. Lagi subuh, zuhur, asar, maghrib, kecapean, isya. Sebelum kita berangkat rapihin lagi. Bener. Sebab sholatlah kamu untuk mengingat aku, kata Allah. Iya benar Bu. Ya jadi kita rapi-rapihin. Siapa yang ninggalin sholat? Apa Haji Akri? Alah kayak dia bener aja. Pernah lah. Bener. Syuting kelamaan, ukuran udah zohor kita belum. Entar tahu-tahu udah asar. Entar tahu-tahu udah maghrib. Begitu mulu, makanya kesinggung kita sama lagu qasidah itu. Ya Allah, subuh, zuhur, ayo bareng asar, maghrib, isya. Itu kamu banget ya kan? Aku juga. Wow, kamu tuh sama ya. Sama-sama bego. Nah itu kita rapi-rapihin tuh. Sholat kita rapi-rapihin karena di sono udah tempatnya ibadah. Ya Bu, saya nggak cerita nanti urusan mutawif lah, urusan pembimbing di sana. Saya bekelinnya urusan bebersih di dalam dulu nih. Sebab model kita nggak bakal bisa bersih buru-buru Ibu. Motor kita udah cuci, kita pakai lagi, kotor lagi nggak? Udah kita pakai lagi, kita cuci lagi, bersih. Habis bersih kita bawa lagi keluar, hujan, kotor lagi nggak? Itu kita tuh entar kotor, entar bersih, entar kotor, entar bersih, entar kotor, entar bersih, entar dinding. Ya. Bebersihnya kita Ibu. Setelah sholat kenapa harus ada istighfar? Itu juga cucian kita tuh butuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mak kita kan begitu. Kalau zikir nggak kayak kori gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak gitu. Mak mah bagaimana hatinya ya? Astagfirullahaladzim. Iya. Lagi kesel sama anak. Bagaimana keselnya? Bukan bagaimana suara enaknya, enggak. Astagfirullahaladzim. Kalau udah kebangetan pegel ya. Astagfirullahaladzim. Boleh begitu, boleh. Ingat Allah di mana aja boleh. Benar. Makanya orang tua dulu dia pakai banget itu. Kalau kecapean, la ilaha illallah. Kalau udah pegel hati, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu benar. Pertama yang kita harus perbanyak, tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar kita pernah kafir. Yang kedua kita ngaku Bang Haji Tatang bahwa kita banyak dosa. Label buat kita mah al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tukang ngomong nih kayak saya bisa salah di omongan, benar. Tukang nyuci bisa salah di cucian. Men gesrek baik kolor bapak. Kekencengan robek. Akhirnya kan nggak enak lato-latonya nyeplos. Gara-gara kekencengan geceknya. Benar. Jadi apa yang kita hidup nggak pernah salah? Bohong. Tukang ngomong bisa salah di omongan, tukang nulis bisa salah di tulisan, tukang nyuci bisa salah di cucian. Benar? Tuh, tukang masak bisa disalahnya di masakan. Iya, dikata sedap nggak tahu mah getir.
Ya. Nah itu kita harus istighfar. Sama ini ibu, bersihnya kita karena istighfar. Tuh nyucinya kita nih. Ada 7 nanti saya kasih tahu buat nyuci. Ya mak, ya udah direndemin gitu, udah dibelauin. Ya. Nih. Jadi yang pertama tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar kita pernah kafir. Yang kedua istighfar banyakin, dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Orang punya banda banyak bu, mati dibawa nggak? Enggak. Makanya Bang Haji Tatang paham kumpul begini. Orang yang nggak paham mau berangkat aja. Dia sadar kita pengen bersih, di dalam kita mesti bersih, di luar juga tuh batiniah kita, hati kita bersih, pakaian kita bersih, akhirnya cakep nggak kira-kira? Kita namu ke tempat orang kalau kotor kira-kira diterima apa enggak? Kalaupun diterima juga adanya di pinggir jauh. Ya. Nah Bang Haji Tatang ini lagi bebersih nih, ngumpul sama ibu-ibu supaya ibu ikhlas, ibu ridho. Besok berangkat nih, kita antar bareng-bareng dengan doa. Besok ibu ketularan yang belum haji biar berangkat haji. Yang belum umroh biar berangkat umroh. Saya nggak punya ustaz, nggak punya duit Pak Ustadz, rezeki dari mana? Gitu kan? Nggak harus begitu. Kalau udah dipanggil, kira-kira saya datang ke sini karena dipanggil bukan? Dipanggil. Saya nggak ngomong duit, tapi DP udah jalan duluan. Iya iyalah. Yang penting mah kepengennya yang kenceng. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong, kencengin keinginan. Kenapa kita datang? Karena pengen datang. Tapi orang yang nggak pengen datang tuh di sebelah masih santai aja, dia pakai daster aja, masih main HP aja dia. Emang kagak pengen. Tapi kalau ibu-ibuku, teteku yang pengen, datang nggak ini? Mudah-mudahan yang datang Allah kasih banyak rezekinya, besok berangkat haji. Oh dari mana caranya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita udah berserah ke Allah, nyerahin diri ke Allah, nanti Allah jamin semua urusan kita. Banyak kok orang pergi haji, ada yang jual tanah, ya dia punya tanah. Ono tukang ngurut bisa. Tukang ngurut berangkat haji enggak jual tanah. Dia urut orang tiap hari, akhirnya diberangkatin haji. Tetangga saya asli beneran, emak bapaknya diberangkatin haji sama tukang ngurut, sama orang yang diurut, karena emaknya tukang ngurut. Artinya boleh sekarang pergi haji, hasil ngurut boleh. Bagaimana? Latihan aja dulu. Ada tiang-tiang bengkok urut, ada pagar-pagar reot kasih minyak urut. Siapa tahu ntar dipanggil sama bos, wah besi aja diurut sama dia, lurus sampai lagi tulangnya ngeremuk tuh. Oh ada no orang berangkat haji, dia nggak punya duit tapi diberangkatin sama anaknya yang punya duit. Harapan ibu mah nggak di ibu, di bapak, anak nggak di anak, di cucu besok. Benar. Berapa banyak anak yang jadi senang, orang tua jadi senang gara-gara anak. Ada juga orang tua yang susah gara-gara anak. Ya banyak. Apalagi kalau udah kena narkoba, habis. Rumah atuh, habis. Ya pertama jualnya nggak sekaligus, jual ruang tamu, jual halaman depan. Terakhir ditangkap lagi, nebus lagi, jual kamar tengah. Akhirnya emaknya sama bapaknya gak keluar-luar di dapur aja. Orang di depan dulu pada dijualin. Tapi anak yang cakep yang nyenangin orang tua, dia berangkatin umroh, makin berkah nggak? Berkah. Makanya ibu gampang pengen punya anak bisa ngaji, ibunya kudu ngaji. Ntar anak begitu, coba apa? Kenapa kita kumpul begini? Karena emak kita lebih dulu senangnya begini nih, ngajarinnya nih, ngaji, neng ngaji, nih kumpul nih tuh. Makanya kenapa saya sekarang diundang ke pengajian mulu, karena bapak saya neng-tengnya ke pengajian. Lihatin tuh kiai kalau lagi mau ngambil makanan, jangan kiai masih melek. Kalau kiai udah merem baru comot makanannya. Nungguin dah zikir kan merem tuh, illallah, la ilaha illallah. Nah itu baru saya berani geser kue. Nyolong punya kiai lebih aman daripada kita colong punya RT. Coba RT kita colong sendalnya, ngamuk. Kue RT kita ambil nih, nggak ngargain gua, masa gue RT nggak dibagi jadi. Tapi kalau colong punya kiai nggak marah. Apa kata kiai? Abah mah ikhlas. Emang udah bukan milik abah. Silakan. Parselnya dicolong kagak marah. Makanya kalau mau colong punya kiai. Mau berkatnya kek
mau amplopnya kayak kalau pengen aman colong punya kiai nggak bakal lapor polisi, nggak bakal marah dia. Cuman malam dia bangun sholat 2 rakaat biasanya. Kalau kita colong parselnya dia nggak marah, cuman malam dia sholat, dia ngedoa. Nah itu pagi yang kita mencret kagak jelas. Jadi enggak, karena kita harus punya tempat curhat yang sebenarnya Allah. Tuh mau jadi apa kek curhatnya sama Allah, curhat sama suami pegel, boro-boro dia ngerti dengerinnya aja ogah, apalagi pengantin tua, ya. Udah nggak pakai yang beb alah kentut. Ya bu, jadi tempat curhatnya sama Allah. Buat apa curhat sama suami? Capek doang. Ya bu. Kita udah ngomong panjang banget. Dia mah pergi aja. Empuk banget lagi. Mana? Mancing. Artinya dia bukan pengen mancing. Emang udah malas di rumah diomongin mulu. Ya sebetulnya sama suami kan ringan ya bu ya. Kita mah nggak butuh banget suaminya ganteng. Nggak usah. Yang penting punya itu doang. Buat apa sebenarnya suami ganteng kalau nggak pernah ngasih? Itu doang. Biarin suami pergi 2-3 hari nggak ada masalah, asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa suami di rumah mulu pagi sore siang malam kalau nggak pernah bagi? Itu. Hari gini aku sayang kamu papa. Alah kentu. Karena yang dibutuhin ibu adalah mau berangkat ngaji pakai tuh nganter anak bocah sekolah pakai ke pasar juga bawa. Ngapain bawa suami ke pasar kalau nggak megang? Biarin nggak ada suami di pasar asal bawa. Hari gini aku nggak bisa ke pasar kalau nggak ada sama kamu papa. Ya suaminya nggak bawa duit. Biarin nggak ada suami ke pasar, yang penting bawa itu doang. Tuh. Ya suami digadein siapa yang mau. Geledek aja males nyamber. Makanya ibu cemburu sama suami, nggak usah pusing-pusing. Ada hujan gede bawa ke lapangan. Lihatin dari jauh kira-kira geledek nyamber apa enggak. Kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabai-cabean begitu. Siapa yang mau sama laki-laki udah sengkleh begitu. Duit kagak ya bu. Makanya jauhin cemburu, pegel hati nggak karu-karuan. Biarin aja laki dia mau pergi. Setan mana yang mau sama dia? Orang kagak ada duitnya ya bu. Benar. Nah kembali lagi ibu, istighfar banyakin tuh. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dzunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sayyidul istighfar yang hebatan lagi ya bu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika masanatu abu'u bini maka ayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya rajanya istighfar. Mau kemana lagi emang kita hidup? Itu lagi curhat nih bu nih. La ilaha illallah banyakin sebelum nyampe ke tempat yang bersih. Istighfar banyakin. Kalau perlu 24 jam berhentinya cuman makan sama buang air aja. Buang air tatang. Sampai di sana kita terang rasanya. Kenapa kita sekarang kelihatannya burak gelap? Karena mainnya di tempat gelap. Ibu kelihatan mukanya karena terang bukan? Kalau kira-kira di tempat gelap ibu kelihatan nggak? Makanya kalau kita ke tempat terang pasti kelihatannya cemerlang. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya. Cahayanya langit dan bumi. Jadi kalau kita dekat sama Allah kita bakal bercahaya. Kira-kira begitu tuh. Ya, ya percaya nggak percaya? Ibu udah pegang tasbih aja mau ngapain lagi? Ini kadang-kadang kita katanya pengen punya anak soleh. Emak megang HP, bapak megang HP, anak pegang HP. Dulu emak kita malam bangun nyari tasbih, kita nyari HP. Tengah malam kita zikir, ngitungin tasbih, kita malah lagi ngeliatin HP. Yang ngaji HP, yang selawatan HP, yang azan
Besoknya masuk surga. Iya, kalau semuanya HP yang masuk surga. Bahkan ibu, maaf, saya pernah diomelin sama guru saya, kalau bisa ngaji pakai Quran, jangan pakai HP. Karena kalau kita baca Quran, buka Al-Quran, yang kita baca ayat Al-Quran. Tapi kalau kita ngaji pakai HP, yang kita buka WA bukan, yang kita baca WA bukan. Makanya kalau kita ngaji bawa HP terganggu. Ya Bu, jadi kalau kita mau ngaji, ngambil wudhu dulu tuh, baca Quran tuh, la yamassuhu ilal mutahharun. Bebersih dulu, baru pegang Quran, cium Quran. Selesai ngaji tutup, cium Quran. Itu pahalanya gede. Ada orang baca ngaji pakai HP, nyium HP. Bininya lihat, wah. Dan resiko kalau kita baca Quran pakai HP, resiko kalau lupa. Begitu lagi, ya, lobet. Lagi ngaji enak banget. Lobet. Sampai tetangga nyaut, uaknya kondangan. Jadi baca Quran harus pakai Itu yang kedua, istighfar kita banyakin. Yang ketiga apa? Selawat banyakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak selawat ibu. Kalau di Bekasi itu selawat nariyahnya ngetop ya Bu ya. Allahumma sholli. Aku suka suara kamu. Oke, bareng. Saya pengen yang di belakang. Ibu, tarik nafas. Ya. Allahumma sholli kamilatan wa salim taman ala sayyidina tankhalu bihil wa tanfariju bihil wa tuqadha bihil wa husna wa yustasqal biwat wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kul. Cakep banget ini Bu, yang ada di surga mah yang begini-begini selawatan. Kalau yang itu mah yang janda yang mana, janda yang mana. Di sono nggak ada lagu itu ya. Kalau di ibu-ibu makan yang gini nih, Allahumma sholli ala sayyid ya Muhammadin tibbil wadah abdani wa nuril absari. Enak bener. Wa ala mudah-mudahan yang mau berangkat umroh besok ngikut banyak rezekinya. Dari mana rezekinya? Allah bakal kasih rezeki yang gak disangka-sangka. Kalau ngukur diri ya dari mana duitnya ya. Ya Bu, kita rumah saya hidup tapi ntar Allah sayang kita. Kenapa banyakin selawat? Apapun halangannya, kalau kita baca selawat tembus Bu. Jadi kalau kita punya keinginan banyakin selawat aja, nggak bakalannya gagal. Insya Allah tembus terus ya Bu. Jadi ibu tadi selawat, mudah-mudahan besok yang bingung-bingung banyak rezekinya. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang lagi dagang biar laris dagangannya. Udah.
Yang pengen berangkat haji, berangkat umroh, ntar ada aja jalan. Ya Bu. Itu tetangga saya gara-gara ketabrak mobil berangkatin haji sama yang nabrak. Iya. Jadi sekarang kalau mentok nggak punya duit, tengah jalan aja berhenti. Tiga kali ditabrak, kirain berangkat. Cuman cegukan doang sekali. Habis itu digotong kaku udah. Nah, kita pengen yang enak-enak aja, mudah-mudahan Allah kasih enak ya Bu ya. Terus setelah tadi la ilaha illallah, istighfar, selawat, apalagi banyakin tasbih. Karena nanti di sono juga yang sering kita ucap itu tasbih, kalimat tasbih. Ya Bu, lagi tawaf juga, terpajit datang pasti tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu terus tuh. Ya Bu. Ahabul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4 itu. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, yang paling besar hanya Allah, wala haula wala quwata, tiada daya, tidak ada upaya. Itu punya kita tuh. Kita manusia, la haula wala quwata. Kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada kekuatan apa-apa illa billah, kecuali Allah. Coba yang lagi yang keras sambil ngipas nggak apa-apa, terus saja. Emang panasnya di muka doang, kemari-mari enggak? Perasaan yang lengket mah di legging dah. Enggak, ngipasnya muka aja cukup. Ya udah muka aja ya Mak. Ke bawah mah nggak usah. Masuk pasang aja blower, angkat. Ya bareng subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula. Itu senengnya gitu tuh Bu. Saya kalau kumpul sama ibu-ibu itu gampang gitu, nyuruh-nyuruh ngajinya empuk gitu. Bapak-bapak mah pada diem aja. Kagak ada yang ngikut dia mah. Bengong bae kayak mabok cubung. Makanya kalau ibu-ibu udah pasti cakep-cakep, bajunya juga banyak, karena ngajinya rajin. Kalau bapak-bapak setahun sekali ngajinya, wajar baju kokonya itu juga. Yang diganti cuman kancingnya doang. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning. Kalau kita kan ditawarin sama ustazah ya, makanya pengajian ibu-ibu nggak pernah sepi. Sebelum ngaji seragam udah ditawarin. Itu enaknya. Coba bapak-bapak ada yang ngajakin kiainya sebelum ngaji nawarin seragam? Kagak ada. Acara udah mulai ini masih ngerokok gitu. Ibu-ibu mau cakep beneran megangin nasi bok aja juga udah aman. Ada yang sambil selawatan tadi diisep dikit-dikit. Nyampe di rumah tinggal nasi doang. Makanya kelihatan yang nggak mau ketawa, jangan-jangan di dalam ada rendangnya tuh. Ini berkahnya begitu mah tuh, makanya disebut berkat ya. Nah, ada yang gayemin aja ada. Kelihatan dari panggung gue tahu. Ya. Jadi setelah 1, 2, 3, 4 selawat kita banyakin, ini namanya lagi proses pembersihan diri Bu. Ya dari tauhid kita rapihin, istighfar kita banyakin, selawat juga kita seringin. Nanti ujung-ujungnya Bu, kemana kita? Itulah teknis orang-orang tua kita dulu ngerayu Allah tuh. Gue mah gak punya duit, boro-boro mau berangkat haji, terus aja tiap hari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Datang ke sini besok tiba-tiba Allah kasih anak banyak rezekinya, obekannya gol, bener berangkat haji itu. Kita juga kemarin nggak nyangka ibu bakal ketemu saya, nggak nyangka, ya kan? Aku juga nggak tahu kalau ternyata kamu suka aku. Nah, setelah nikah Haji Tatang sama istrinya udah sering banget tuh. Pagi, sore, siang, malam sampai mau tidur mata sambil merem la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Selawat banyakin, subhanallah, alhamdulillah. Mau tidur sampai merem, sampai terus pules ibu. Coba deh, di bawah mimpinya juga enak.
Tapi kalau kita mau tidur udah kesel, sambil tidur juga ngedumel, kira-kira ngimpinya serem nggak Bu? Idi. Ya Mak. Ini ibu-ibu saya emang harus rajin-rajin girang, jangan banyakkan pusing. Kusut kelihatannya. Ya, biar girang. Kalau nggak punya duit minta sama suami, karena tugas istri adalah minta, tugas suami memberi, bener. Jadi kalau ibu sekarang punya utang jangan salahin Bu. Kenapa istri punya utang? Bukan salah istri, suami ngasih duitnya kurang. Benar. Kalau bangun tidur dikasih 10 juta kira-kira komplit nggak Bu? Siang mau makan enak dikasih lagi 10 juta, enak nggak makan siang? 20 juta udah. Malam tidur masih miring aja ibu, suami marah, bukan salah ibu, suami nggak paham. Ya Bu. Kira-kira kalau dikasih 10 juta malam masih miring nggak? Gua nyautin cuma telentang. Berarti sehari 30 selesai, enak nggak itu? Tuh. Jadi jangan apa-apa suami istri mulu disalahin. Ngutang seragam disalahin, iya Bu. Nunggu dibeliin juga enggak, ya kan? Ambil aja, kalau ditawarin seragam ambil aja. Jangan pakai bilang aku mau bilang suami aku dulu, kelamaan. Dibeliin kagak malah diomelin. Udah waktunya ambil mah ambil aja, yang penting waktunya bayar lunas, bener. Selesai tuh. Masa mau ngaji dimarahin? Masa mau ngaji diomelin, iya kan? Berangkat aja. Suami macam apa begitu? Bener Bu? Mau ke pasar, lepas aja. Masa pulang kagak bawa belanjaan? Emang jadi bini nggak bisa nyolong apa? Pantes banget, kenapa sih nyolong? Emang lakinya maling. Bu, artinya model-model ibu mah udah surga semua, amin. Saya selalu melihat gitu, surga ada di bawah telapak kaki ibu yang punya surga mah. Telapak kaki bapak mah enggak ada. Ngeliat jempolnya gue gedeg. Ya. Ibu yang pakai dicuci bersih, pakai slop gitu ya Bu. Sendalnya bagus, kelihatannya putih, bening, cakep gak itu? Itu ibu. Coba kalau bapak kakinya ini ditepak ngebul. Karena surga ada di bawah telapak kaki ibu yang punya surga mah. Makanya saya selalu bilang, di mana taklim ibu-ibu ini ahli surga semua, amin. Karena ngajinya rajin, urusannya juga paling dulu, paling cepet ya Bu ya. Makanya mudah-mudahan ibu masuk surga duluan. Kita doain Pak, istri kita masuk surga duluan. Kalau masuk surga belakangan berisik, tinggal kondangan aja berisik. Ya Bu. Dah, itu yang keempat. Yang kelimanya apa Bu? Setelah kita tauhidkan kembali diri kita, setelah kita beristighfar, setelah kita bertasbih, berselawat, di dalam rangka pensucian diri ini Bu nih, biar kita bersih. Itu doang intinya. Sana mau nyampe ke tempat yang bersih harus bersih lillah, karena Allah, wa fillah, di jalan Allah. Nanti ketemunya mardotillah, ridhonya Allah. Selesai udah. Makanya doain Bang Haji Tatang biar sehat terus. Karena di sono ibadah badaniyah, ibadah kolbiyah, ibadah amaliyah. Amaliyah itu ada hartanya harus ngikut, ya Bu. Bener, badannya harus sehat. Saya bilang tadi Bang Haji Tatang makannya biar banyak, kurus. Duitnya banyak, makannya kurang rakus. Ada orang yang memang begitu Bu, kalau duit banyak makan kurang enak. Tapi orang susah makan sampai melotot. Iya, duit kagak punya tapi ama makan rada rakus. Tuh. Nah kalau Bang Haji Tatang makan rada susah nih. Ya atau mungkin makannya banyak, ngedennya kekencengan. Jadi karena di sono nanti itu ibadah badaniyah, badan harus sehat. Badan harus sehat. Karena full 99% kita tuh nggak berhenti tuh melakukan ibadah tuh, ibadah bentar-bentar ke masjid, bentar-bentar azan, bentar main duluan, berebut. Makanya kalau sehat berangkat enak kemana aja, bener. Sehat, badannya sehat, pikirannya enak kemana juga. Kalau orang sehat enak nggak Mak? Ini ketawa sehat.
Orang yang nggak mau ketawa itu cuma dua, satu sakit, dua banyak utang. Itu susah, itu diajak ketawa juga masih asem aja. Di rumah asem, sampai ngaji juga asem. Pulang malam dari majelis taklim juga serem. Sampai kuntilanak ngomong, wow, lebih serem kamu. Udah di rumah nggak mau ngomong, di pengajian nggak mau ngomong, lihat tetangga juga bawaannya rasanya bibir malas banget nyengir, ya. Emang tetangganya juga asem, ya mungkin karena bling-bling besi kali. Jadi pada asem. Tapi kalau orang kayak gini nih enak, ketawa itu sehat. Saya kalau ceramah nggak mikirin isinya bener apa kagak, yang penting mak girang aja ketawa. Udah, bodoh mau bener apa mau PA terserah. Ya bu, karena kalau kita girang aman nih, hati senang. Apa nggak capek jadi istri? Capek. Apa nggak sering dibohongin sama suami? Sering. Man ibu kuat aja makanya sampai bertahan. Kalau nggak mah udah. Itu ibu-ibu yang sehat pengen dapat surga ya bertahan. Emang nggak nyesek mikirin anak biaya dikit ya bu? Nyesek, makanya bikin girang. Orang yang kebanyakan di rumah kesel sama suami, kesel sama anak, tiap hari nyesek ulu hatinya, paru-paru gampang bolong. Batuknya kelihatan. Kalau batuk senang 2 kali. Kalau batuk susah banyakan nahan, itu panjang. Itu batuk udah nggak sehat. Karena kebanyakan main perasaan. Ya, pernah ngeliat orang batuk sampai tuh nggak lama tuh, nggak sampai 3 bulan, 2 minggu udah ada pengumuman tuh, kedengeran di musola, innalillahi, karena kebanyakan nahan. Makanya kenapa saya selalu ceramah, biar girang, biar senang, biar saya sehat. Emang jadi istri nggak capek-capek? Ya Allah, belum beranak ya. Diomelin mah diomelin, tapi hamil mah hamil aja. Nggak capek itu. Anak baru banget netes masih merah. Udah uwe lagi aja. Mabok gadung kali. Apa nggak capek? Capek. Makanya saya kalau ceramah depan ibu-ibu nggak lagi bahasa yang enggak, saya nggak bisa gitu. Ceramah juga saya medikit ayatnya. Bukannya belum bisa, emang belum apal. Iya, biar pengen dikata ustadz gitu. Enggak, saya malah belak-belakan aja. Kenapa saya datang? Ya duit udah masuk. Iya gitu, nggak kayak dipanggil sama Ustadz Heru ilmu karom banyak, aduh ustadz. Saya mah biasa aja. Biasa aja, saya menceramah nggak pernah mikirin gitu. Oh, ini ayat ini enggak, saya sikat aja. Yang penting kan bayarannya udah, makan udah. Iya. Kan nggak mungkin Pak Haji datang karena ceramah saya gitu terus saya diomelin, kan nggak mungkin. Bahkan saya yang ngomong, kalau udah ngundang saya, mohon maaf, ceramah saya bener apa enggak, mohon maaf. Yang paling penting itu uang yang udah masuk di saya nggak bisa diambil lagi. Berantem ukurannya. Kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama kiai. Tapi ibu pikirin omongan saya, boleh ketawain, pikirin ada benernya. Ya, mau kemana lagi ya? Orang kita komitmen sholat kita juga begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis sudah segitu. Bener. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis. Biarin nggak kaya tapi sehat mau ngaji. No, orang kaya duitnya banyak pergi haji belum, ngaji juga males. Megangin duit mulu ya bu. Alasannya hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Emang dia bandanya banyak. Kita udah hemat banget enggak kaya kaya. Sampai dikatain pelit. Sampai ikan asin kita udah makan separuh, kita cuci, kita goreng lagi. Bukan lagi saya cerita miskin berarti saya miskin, enggak. Saya nggak ada turunan miskin. Fakir saya. Ngalamin saya mah.
keluarga banyak, makanya orang tua dulu tuh anaknya banyak. Emak saya anaknya 13. Iya, waktu meninggal satu adik saya, emak nggak nangis, bapak nggak nangis. Mati lagi satu, kata bapak masih banyak sisanya, yang ada aja urusin gitu, galah yang mati ditangisin gitu. Ntar kalau kurang gue bikinin lagi baik gitu. Iya, makanya saya nggak bisa tinggi, nggak bisa ya tinggi nggak, pendek nggak, sampai sekarang nggak jelas aja begini, bantet gitu, sampai enak banget ngomongnya, kelihatan itu bantet gitu, kayak separuh gedeg sama gue bantet. Tapi kan sehat, orang-orang tua dulu berkah, biar banyak anak, lihat anaknya satu aja jadi orang kaya, aman. Kalau kita kan udah ketakutan duluan, takut nggak punya duit lah, takut beranak yang bersalinnya mahal. Orang tua dulu mah bikin anak aja. Anak udah merah, udah keluar lagi, masih merah itu anak udah netes lagi baik. Emak saya anaknya 13, masya Allah, kalau mandiin udah kagak pakai ke kolam, enggak pakai satu-satu, ceburin aja, dikobak dikuber aja gitu. Taikin elap, anduk juga nggak dilapin atu-atu, anduk dijejerin, muter aja adik saya begitu. Iya, emang udah kebanyakan. Makanya sampai sekarang saya kalau ngomong tuh nggak bisa kayak orang-orang kamu, nggak. Orang tua dulu ke anak nggak ngomong kamu nggak gitu. Mandi gitu. Kalau orang sekarang kamu mandi ya gitu kan, kita kan jadi emak gitu tuh. Lagunya kayak orang kaya. Mandinya di kobak, ayo nak mandi. Orang-orang bawa sabun cair masih sabun batangan ada. Kata emaknya sekalian nyuci. Dulu saya kalau ya maaf, bukan lagi nyeritain susah berarti saya susah, enggak, belangsak pisan. Kalau susah masih ketemu enak, ini belangsak pisan. Makanya biar sayang sama abang tuh. Dulu kalau jadi empok, jadi kakak, kalau abang lagi makan, bapak teriak, bagi adik lu, dia lepas kasih adik. Tak adik lagi makan kita ngeliatin aja, udah tua biar paham, biarin adik lu makan, kagak kebagian. Makanya jadi saudara tua nyeksa bener. Lebaran berkilo-kilo gendong adik. Zaman belum ada motor dulu, kita gendong-gendong adik kita. Sekarang udah pada ngelunjak semua. Banda mau banyakan, tanah mintanya di depan. Tinggal kita yang tua bego aja. Tapi berkah. Orang yang begitu biasanya belum tentu berkah. Dia punya duit 10 juta, dia kagak bagi saudaranya, besok dia sakit kena 50 juta. Nambahin dia 40. Kita mah emang 10 juta nggak punya, 50 juta nggak punya. Ya sakitnya begitu aja. Enggak rugi. Ya hajar bodrek udah kelang, selesai. Iya, Bu. Udah puyeng kejedot tiang dihajar bodrek. Zaman dulu ya. Kalau cerita susah saya emang nggak kelar 2 hari kali. Bukan berarti saya susah, bukan. Belangsak pisan. Nah kalau adik banyak, makanya sekarang saya tuh kalau hitung-hitung emak saya masih ada, emak saya udah setahun nggak ada. Udah nggak hidup lagi sih kayaknya. Udah setahun saya tungguin nggak pulang. Memang panggilan paling terakhir gitu. Makanya pisah dari suami sedih, pisah dari anak sedih, pisah dari pekerjaan sedih. Bisa dari teman sedih, kecewa. Tapi yang paling sedih pada saat ruh ninggalin kita dari badan. Pada saat ruh itu udah pulang, udah pergi dari badan, itu paling sedih tuh. Habis dah, kita udah nggak ada yang lagi nungguin. Ya, bagaimana? Sama sekarang kita kumpul. Kalau ini persiapan buat berangkat haji, kita mesti bersih. Nanti kita ngadepin akhir hayat kita juga mesti bersih. Makanya saya kalau pulang ceramah begini emang nggak istighfar. Saya takut ibu ada yang gak demen sama saya. Kan ada yang lagi hamil sampai bating najis pipi. Ada yang begitu, padahal saya nggak ngapa-ngapain dari jauh. Ada juga yang doain Pak Ustadz biar anak saya kayak Pak Ustadz. Kan saya takut. Lah emang gue nimbrung urusan lakinya. Jadi ngeri. Maaf, bukan lagi cerita bohong. Saya pernah dipanggil sama ibu-ibu lagi hamil, tolong diusap perut saya Pak Ustadz gitu. Minta diusap perutnya, saya nengok ke belakang. Bosan gue usap perutnya, terlakinya ngebalok bak dari belakang. Nggak berani, cuma saya tiup dong jadi jauh. Gitu aja. Ngeri saya. Banyak orang lagi malu kan. Lah kita kagak ngikut suruh megangin perutnya. Emang naruh saham.
Dah ngomong kepanjangan. Udah siang ini, udah ngantuk belum? Udah capek belum? Hah? Udah lapar belum? Belum pengen pulang? Pulang dong. Ya nggak kelar-kelar. Emang belum pernah ngelihat Ustadz ceramah sampai bebusa? Belum? Seneng gitu ceramah sampai 1 jam 2 jam seneng. Ada di kampung sini Ustadz ceramah sampai 2 jam ada. Oh, udah berapa Ustadz yang mati di sini? Hah? Belum pernah ngeliat Ustadz gitu pulang dianterin ambulan, belum pernah. Sampai step belum pernah. Nggak, ini mah bukan ceramah, saya silaturahmi lagi ngasih dukungan biar semangat. Bang Haji Tatang di sono udah tinggal ikutin aja mutawibnya, ikutin pembimbing. Dari mulai kita berangkat udah jangan lepas-lepas. Oh di sono apa nanti kalau kita salah nanti kita umpamanya kita tukang mukul orang di sono bakal dipukul. Itu mah bukan hari pembalasan di sono mah. Diingetin, makanya berangkat istighfar gitu. Bang Haji Tatang, kalau di sini kita apa pernah ngumpetin duit kali sama bini, kita umpet-umpetin, kan bini kita ajak di sono. Jadi nggak mungkin ya kita kehilangan duit. Paling kehilangan bini. Ya bininya kemana, makanya deket banget juga jangan, jauh banget juga jangan, bener. Karena di sana nanti ada aturan-aturannya, ikutin aja aturan manasik ada kan di leher digantung. Nggak baca doa nih, cuman diem aja nggak apa-apa. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kamu. Innahu alimun bizatis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kamu. Kita nggak bisa kayak orang-orang gitu ngucapinnya subhanallah walhamdulillah, nggak apa-apa. Allah akbar, apa. Jadi jangan dibilang nanti yang bagus udah nyampe di sono mau gimana aja. Ya kita belajar lagi, cakep banget di sini kelamaan. Udah berangkat besok masih ngapalin aja. Ya udah berangkat aja. Saya yakin Bang Haji Tatang, Pak Haji ama istrinya udah umroh, udah latihan haji kecil, tinggal ke haji yang besar. Besok mertuanya, orang tuanya ke haji yang besar lagi. Amin. Udah terus nggak bakal habis-habis keberkahannya itu. Sebab anak yang bela-belain orang tua, saya belum pernah dengar ada anak jatuh miskin karena belain orang tuanya habis-habisan. Kalau sekarang kita punya anak, tinggal kita lihat aja kira-kira bakal belain kita apa kagak. Sebab siapa orang yang menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormatin anak cucunya. Siapa orang yang doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak bakal berbakti kepadanya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita termasuk nanti anak-anak yang berbakti kepada kita. Makanya kenapa kita ngaji, supaya anak kita besok bisa ngaji. Ya Bu, udah jangan pakai bingung-bingung berangkat ngaji nggak punya duit, berangkat aja. Kita juga waktunya dapat nasi bok mah dapat. Kalaupun belum dapat juga jangan pulang. Masa iya nggak disendokin nasi? Ya. Jadi orang kalau udah berangkat begini nih Bu, udah datang aja. Waktu di pengajian mana tuh bagaimana? Ngaji aja, ntar juga ketemu. Pusing banget di rumah, daripada di rumah pusing, ngaji aja ketemu saya. Ya kali banyak utang nih, begitu ketemu saya mah kalian terpulang gitu. Ada jalannya sama, tetap aja nggak kebayar juga. Yang penting girang aja dulu, bener. Yang penting sehat aja dulu, teteh saya, emak saya sehat. Kita datang nganterin saudara kita Bang Haji Tatang sama istrinya mau berangkat haji, ntar kebagian kita. Allah denger, Allah tahu kita juga pengen ini. Makanya di tawaf wada terakhir, ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Tuh kalau kita mau pulang tuh, pas udah mau berangkat tuh udah dijedah tuh udah mau pulang, nanti kita bakal begitu tuh mintanya kita di tawaf wada tuh, ini bukan yang pertama. Kalaupun ini yang pertama, tapi ini bukan yang terakhir. Aku pengen besok berangkat haji lagi. Bapak ngajak emak ngajak anak. Sekarang emak nggak bisa ngajak bapak juga nggak bisa ngajak emak. Anak-anak kita nanti yang bakal ngajak kita. Ada cucu yang ngajak neneknya, ada anak yang ngajak emak bapaknya. Makanya emak udah jangan putus-putus, doain aja anak mah. Dia nakal anak, dia bener anak. Dia nggak bener juga tetap anak, mau gimana lagi. Jangan sampai anak kita beranakin. Emak waktu beranak kan sakit ya mak, ngeden sekencang-kencangnya. Sampai bayi belum keluar yang kuning nyusul.
Kalau dua-duanya bayi namanya kembar siam. Kalau yang satu kuning itu disebut kembar tokai. Nggak bisa dibilang kembar, capek segitu juga. Hamil juga capek ya mak. Dia bener anak, nggak bener juga anak. Bahkan ada anaknya nakal, dia udah nggak bisa lagi si emak nih ngudag-ngudag anaknya. Dia serahin ke Allah aja tiap hari, pagi sore siang malam, sholat ngedoa. Itu anaknya pulang lebih bagus daripada orang lain. Jadi pengen punya anak soleh, emaknya kudu soleh. Pengen punya anak bisa ngaji, emaknya kudu ngaji. Nah udah ketemu begini nih, haji kita udah kumpulnya kita udah bareng-bareng. Pengen juga kita berangkat haji, mudah-mudahan nanti Allah berangkatin kita dari jalan yang mana aja yang kita nggak tahu. Yuk, yuk. Udah siang pulang. Nggak enak ini. Udah pada basah ini gak enak banget. Oh ini kipas. Iya kipas kalau hawa panas nyelekap. Adem mah adem cuman lengket aja. Sekali lagi buat Bang Haji Tatang, mudah-mudahan kita doain sehat terus. Ko Haji Amah juga sehat terus. Allah kasih mudah semua urusannya, urusan haji, berangkat hajinya, pelaksanaan hajinya Allah kasih mudah, pulang juga Allah kasih proyeknya jalan mudah, bisnisnya makin lancar, dan mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Siapa tahu Bang Haji Tatang besok ada rezeki diundi, kumpulin satu RW Harapan Baru nih mau diberangkatin umroh, bisa aja. Kalau Allah kasih hidayah umroh 30 juta dikocok sama Pak Haji Tatang, kampung nih keluar atuh. Kan ntar pasti yang atuh nyari lagi ya kan. Tuh mudah-mudahan kita doain aja orang-orang yang baik sama kita, kita doain. Saya aja nggak kenal sama Bang Haji Tatang, tapi dia berani bayar saya. Iya. Hah? Ya iyalah, masa saya maling motor apa? Jadi kumpulnya kita siang hari ini mudah-mudahan Allah kasih kita sehat terus. Ya, Bu, kalau kita suka mau berangkat haji suka ada talbiyahnya ya Bu. Udah pasti udah pada bisa kan ya. Yuk biar kita yang belum bisa berangkat haji, yang udah berangkat pengen berangkat lagi. Dari mana berangkatnya urusan Allah, siapa yang mau berangkatin kita? Ya Bu ya. Tukang urut bisa berangkat haji, benar. Tukang ayam bisa berangkat haji. Tukang bubur juga berangkat haji ya Bu ya. Kalau sekarang kira-kira mana modal, ya dagang bubur aja dulu ya. Tukang bubur teh lama-lama yang duluan pada mati ya kan, hidup pasti mati, bener Bu. Kali aja setelah dia udah kaya ntar kita ngikut ya. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal mulka lak syarika lak innal hamda wal mulka lak syarika lak. Bu, sebagai salam hormat dan cinta saya, nyambungin persaudaraan saya dengan Bang Haji Tatang, saya mau panggil ibu 3 orang naik ke atas saja. Saya mau berbagi berkah ya, 3 orang aja. Yang emak juga boleh, yang emak yang udah tua, pokoknya udah emak dah, udah punya anak. Sini Bu, di sini ngewakilin aja ya, ya wakilin ya, 3 boleh ya. Sini ya, saya mau ngajak ibu kan rajin ngaji. Ibu udah haji? Belum, saya Amir. Oh alhamdulillah. Ibu udah berangkat haji? Umroh alhamdulillah. Ibu belumnya semangat ya, mudah-mudahan Allah dengar dan berangkat haji berkat umroh secepatnya, amin. Saya mau kasih uang buat pulsa sarang 50.000. Tapi suruh nebak. Enggak nebak, enggak. Cuman ibu ngangkat pot aja 3 kali. Ya, saya cuma pengen dengar suaranya.
Tapi saya yakin ibu-ibu pasti ngaji. Cuman saya mau kasih tahu ya, kalau saya baca ibu sambung ya. Ya. Yang gampang-gampang. Iya yang gampang, nggak susah-susah nyari duit mah jangan yang susah-susah. Iya, kita udah capek dari masih kecil diajarin lagu. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak Ada gunanya. masih susah aja. Ya, iya boleh. Yang gampang ini mah yang gampang aja. Cuman saya pengen dengar suaranya dorang di Harapan Baru ini, tetangga Pak Haji Tatang. Pak Haji Tatang denger, besok siapa tahu Allah kasih dia punya duit miliaran. 2,5%-nya dia buang buat kita berangkat umroh, kita bisa berangkat. Amin. Ya, siapa aja rezeki yang kita nggak disangka-sangka ya Bu ya. Saya juga nggak tahu kalau tiba-tiba saya kesini, saya juga nggak tahu. Ya, tapi Allah kasih, ternyata kita di sini bareng ya Bu ya. Ibu yang biasa ngeliat saya di TV kan? Ya, sekarang kan udah enggak kan, TV-nya udah dijual kan? Enggak kuat beli tabung. Tapi kan udah punya HP baru-baru ya Mak. Mak udah bisa main WA Mak. Bisa chat gitu bisa Mak. Bisa. Oh, itu nenek saya gitu mau ngetik aja ini nggak bisa. Udah geter. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal aftar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina yura'una wa yamna'una al-ma'un. Emang ustazah, emang Ami cakep, harusnya matabarok gitu. Waqiah, saya salah. Oke. Iya ibu nggak saya kasih susah. Baca doa makan aja ya. Nasi boknya udah ada. Ya jangan yang susah-susah, nggak ada yang susah ya Bu ya. Ya, doa tidur pernah. Dulu anak kita ajarin doa makan, doa tidur ya. Alhamdulillah sekarang kerjaannya makan tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Wow, udah berangkat umroh udah cakep-cakep bacanya. Bang Haji Tatang besok tahun depan kalau Bang Haji Tatang punya duit miliaran, 2,5%-nya lempar aja ke sini ya. Yuk kita saksiin bareng-bareng, makanya doain biar punya duit ratusan miliar. Amin. Kalau duit masih 100-200 juta kayaknya buat proyeknya nggak kelar. Biar ratusan miliar kita doain, amin. Besok kita ketemu lagi 5 tahun duitnya udah banyak, badannya makin montok ya. Nah, nanti talbiyahnya sama ustazah, ada yang mimpin bukan tadi? Ada talbiyahnya, ada yang mimpin. Ada. Nah, kalau gitu saya mau kenalan doang. Mana tadi anak buah saya? Janji saya mau ngasih 50.000 buat beli pulsa. 50.000 aja, itu juga jangan dibelanjain. Di laminating aja kayak KTP gitu. Iya, di press. Anak buah saya tadi mana ya? Tadi udah biarin. Anak buah saya kecil-kecil. Jangan kecil lah, usahanya udah kecil. Tahu anak buahnya yang Ya, emang mau ngangkat salon apa? Gede-gede. Saya mah datang ke sini seneng aja gitu, seneng. Silakan nih kamera diabadikan ini. Ini artis-artis Harapan Baru yang besok mau diajak syuting. Bukan. Artis dangdut. Bukan. Nggak suka emang? Ya, suka. Emang ada merah. Alhamdulillah. Nanti yang biru dulu. Ntar abis yang biru baru yang merah. Ya. Amin. Terima kasih. Dah. Mau difotoin aja begitu doang. Foto aja. Foto buat contoh catering apa, ayo. Ya. Dah. Bebas gayanya bebas. Angkat kaki boleh. Saking bebasnya sampai ngejengkang nih. Dah, terima kasih ibuku, saudaraku, terima kasih, biar sehat, panjang umur. Ya, maaf yang lain ngewakilin aja ya. Ya, mudah-mudahan banyak rezekinya. Yuk kita bareng-bareng baca doa, nanti talbiyahnya terakhir sama MC. Mari sama-sama kita berdoa. Kita doakan spesial buat Bang Haji Tatang, mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur beserta keluarga besarnya, bapak mertuanya juga, mudah-mudahan Allah kasih sehat terus.
Doanya jangan putus-putus, mudah-mudahan proyeknya lancar, usahanya jalan terus, dimudahkan semua urusan semudah-mudahnya. Astaghfirullahalazim min kulli dzambil kabir li ridaillahi ta'ala ya Allah, bi syafaati Rasulillah ya Rasulullah, bi qabuli du'a abina wa ummina al ustadzina wa la arwahi jami ahlil kubur, khususan ila hadrati abina. Sebut emak kita, wa ummina, kita sebut ibu kita, bapak kita, emak kita, nenek kita, saudara kita, teman kita. Bu, kuburan sepi, yang bikin rame doa kita nih buat ahli kubur ya Bu ya. Kuburan gelap, sekalipun yang mati tukang listrik tetap gelap karena nggak bisa narik kabel di dalam. Mana yang bikin terang? Ini doa kita hari ini, kita kumpul, kita sebut orang tua kita masing-masing, mudah-mudahan Allah lancarkan semua urusan kita. Allah jadikan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Wa bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Spesial buat yang mau jadi tamu Allah, satu kali Fatihah lagi buat abang kita Bang Haji Tatang sama Ibu Haji Hamah dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan dapat melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya, dari pergi sampai pulangnya, sampai dapat melaksanakan rukun-rukun haji, wajib hajinya, dan menjadi haji yang mabrur, mabruroh, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Al-Fatihah biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi ma fi 'ilmillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi karamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi hurufi kalamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi hurufi adadi kalimatillah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ya Allah istajib du'ana min kulli hajatina ya Allah ya mujib ya rabbal alamin. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sayyan mashkura wa zamman maghfura wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan tabur wa 'ilman ma fis sudur. Akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya fattah ya mujib ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan panas sih yang yuk. Ya enak ya. Nah, buat kembali ke MC untuk guru kita Ustaz Airnya bakal menutup atau MC bakal menutup acara. Terima kasih Mas saya. Istirahat dulu Mas, lonjor. Saya juga pegel ini habis pendarahan kemarin ini. Ya, terima kasih, disambung aja sama guru kita. Ya. Oh, nanti ikutin nama ibu kita bersalaman. Terus musafahah ya, bersalam-salaman sambil bertalbiyah dibimbing oleh ustazah kita Ibu Hajah Wiwin. Ya. Untuk itu dari saya terima kasih, mohon maaf. Yuk kita bersalam-salaman, kita doakan sekali saudara kita yang mau berangkat, mudah-mudahan kita juga Allah berangkatkan nanti ya bersama saudara kita. Ya, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari